Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kak Adam Official Podcast. Nah, kali ini kita lagi bersama narasumber kita nih. Nah, narasumber kita berasal dari agen BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Nah, Perisai. Tepatnya Perisai namanya. Oh, Perisai. Oke. Nah, teman-teman bagi yang ingin tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan, simak saja langsung dari narasumber kita yaitu Pak Dede Sentosa Esos. Silakan Pak Dede. Saya nerangin dari mana ini? Boleh dari awal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya terangkan sesuai dengan pengetahuan saya ya, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sama dengan BPJS Kesehatan. Dua-duanya sama-sama program pemerintah Republik Indonesia. Nah, bedanya kalau BPJS Kesehatan itu wajib diberlakukan oleh semua individu masyarakat Indonesia semuanya ya, dari mulai bayi sampai dia meninggal gitu ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu harus pekerja. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalkan masih bayi, dia didaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan, dia kerja apa? Nggak bisa gitu ya. Kemudian anak sekolah SD nggak bisa, sekolah SMP nggak bisa, sekolah SMA nggak bisa, hanya untuk pekerja saja. Itu bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Kurang lebih begitu sih informasinya. Oh, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk orang-orang yang sudah kerja ya, Pak Dede ya? Pekerja. Oke nih Pak Dede, ada pertanyaan lagi. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu ada program apa saja sih Pak? BPJS Ketenagakerjaan secara umum ya. Secara umum itu ada PU, ada BPU. Kalau PU itu penerima upah, yang artinya dia menjadi karyawan atau tepatnya menjadi karyawan ya, secara keseluruhan namanya karyawan. Atau dia BPU, bukan penerima upah. Kalau bukan penerima upah itu dia bukan karyawan atau dia usaha sendiri. Misal dia pedagang mie ayam, pedagang bakso, artis kan nggak digaji secara rutin ya Pak ya, beda dengan PNS. Kalau PNS kan gaji secara rutin. Atau enggak buruh pabrik, dia bekerja di pabrik kecap misal, atau pabrik rotan misal, atau pabrik apapun itu ya, itu kan setiap bulannya jelas gajinya. Nah, kalau setiap bulannya jelas gajinya itu namanya, maka dia bisa mengikuti programnya PU, penerima upah. Kalau selain itu, dia bisa ikut program BPU, bukan penerima upah begitu. Nah, dua-duanya punya dua program Pak Sadam, dua-duanya punya dua program. Yang pertama, dia punya program JKK dan JKM. Yang kedua punya program JKK, JKM, dan JHT. Nah, seperti itu keadaan. Nah, tadi udah kita bahas, Pak Dede bilang ada PU dan BPU ya Pak Dede. Iya, betul. Itu tadi apa? Penerima upah. Kemudian BPU itu adalah bukan penerima upah gitu. Nah, misalkan nih saya artis gitu ya, saya ingin mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Berarti maksudnya ke PU atau BPU Pak? Maksudnya BPU, BPU. bukan penerima upah. Karena artis itu kan sekarang jadi artis, barangkali tahun depan jadi politikus, ketua DPR gitu ya, atau jadi bupati. Kan Kak Adam beda ya alamnya gitu. Ya, okay. Nah, bisa sebutin nggak Pak, kalau misalkan BPU kan termasuknya artis gitu ya. Nah, kalau yang PU sendiri itu apa aja Pak? Kalau yang PU yang terpenting dia jadi karyawan ya. Yang penting jadi karyawan. Mau jadi karyawan di negeri atau di karyawan di swasta, artinya kayak punya BUMN, BUMD gitu ya. Atau dia pegawai koperasi, atau dia karyawan misal PT atau CV gitu ya. Itu gak ada masalah. Nah, itulah masuk ke dalam wilayah PU. Atau dia punya usaha sendiri. Misal Kak Adam punya nih buka susu kambingnya Tawa, buka toko susu kambingnya Tawa, kemudian punya dua karyawan nih Kak Adam nih, maka karyawannya Kak Adam bisa masuk ke program PU, penerima upah gitu Kak Adam. Simpel sebenarnya ya Pak ya. Simpel sekali ya. Nah, tadi Pak Dede sudah menjelaskan ada programnya itu tentang JKK, JHT, dan JKM ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu manfaat dari 3 program itu apa sih Pak Dede? Kalau JKK itu kan singkatan dari apa Kak Adam? Kak Adam sudah tahu belum? Belum tahu Belum sih, tahu kan juga.
Kalau JKK itu jaminan kecelakaan kerja. Oh, JKK jaminan kecelakaan kerja. Oke. Itu namanya JKK. Kenapa ada jaminan kecelakaan kerja? Karena BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk para pekerja gitu ya, para pegawai. Nah, manfaatnya seperti apa JKK secara keseluruhan, secara umum aja ya. Saya jelaskan secara umum. Nanti teman-teman barangkali ya, teman-teman yang menyaksikan di sini atau yang lainnya ingin mengetahui lebih detail manfaat dan sebagainya, bisa langsung kontak saya pribadi ya. Nanti nomornya di sini ya. Saya akan sampaikan di sini. Boleh nanti. Secara keseluruhan JKK itu nanti seperti ini Kak Adam. Misal ya, ini sih pahit-pahitnya Kak Adam ya. Pahit-pahitnya Kak Adam ini menjadi pengusaha susu etawa ya, susu kambing etawa. Sedang keliling nih memasarkan susu kambing etawanya, misal gitu ya. Di perjalanan terjadi kecelakaan misal Kak Adam. Sudah lagi naik motor, terjadi kecelakaan, ditabrak mobil apalah gitu ya. Ditabrak mobil, kemudian menyebabkan Kak Adam harus beristirahat sampai berbulan-bulan. Sakit. Misal retak tulang atau memar dan lain sebagainya gitu ya. Yang kemudian dokter menyarankan untuk beristirahat 3 bulan misal. Kak Adam harus beristirahat 3 bulan karena kecelakaan ini sangat fatal untuk kesehatan Kak Adam. Maka selama 3 bulan itu Kak Adam sesuai dengan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan gaji dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang didaftarkan Kak Adam. Kak Adam misalkan daftar ketika pertama daftar ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal gaji 2 juta, misal gitu ya, per bulannya 2 juta. Kecil sekali buat Kak Adam ya. Iya. Bisa 2 juta gitu ya. Nah, kemudian setelah keliling terjadi kecelakaan yang diharuskan untuk beristirahat selama 3 bulan. Maka selama 3 bulan itu BPJS Ketenagakerjaan yang menggaji Kak Adam sesuai dengan nominal gajinya. Nominal gaji yang didaftarkan 2 juta, maka didaftar selama 3 bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Luar biasa kan Kak Adam ya? Begitu Kak Adam, kurang lebih secara keseluruhannya. Itu JKK ya. Sekarang JKM ya. JKM. Jaminan kematian. Oh, jaminan kematian. Ya. JKM. Jaminan kematian. Jaminan kematian. Okay. Nah, kalau jaminan kematian teman-teman, misal gitu ya, Kak Adam lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi belum mau mati ya. Enggak. Misal Kak Adam gitu ya, Kak Adam sudah di umur 50 tahun. Terjadi kecelakaan atau mungkin sakit ya. Baik itu mati kecelakaan ataupun mati karena sakit gitu ya. Kemudian meninggal Kak Adam nih. Maka kepesertaan Kak Adam kalau di atas 3 tahun ya. Kalau Kak Adam di atas 3 tahun telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, misal Kak Adam masuknya itu di tahun ke 45 umurnya. Umur 45 tahun baru masuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Berarti kan sudah 5 tahun untuk Kak Adam ya. Pas 5 tahun Kak Adam meninggal. Bisa gitu ya, Kak Adam meninggal. Maka keuntungan dari JKM-nya, keuntungan dari jaminan kematiannya itu Kak Adam mendapatkan santunan. Santunan kalau diglobalkan secara keseluruhan, baik itu dari proses kematian dan santunan sebagainya, itu mendapatkan santunan 42 juta. Itu yang paling kecil, 42 juta. Bahkan kalau misalkan ternyata meninggalnya karena kecelakaan kerja gitu ya, Kak Adam misalkan di umur 45 masuk ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, di umur 50 sedang perjalanan dinas misal ya, atau misalkan sedang perjalanan mempromosikan barang dagangannya gitu misal seperti itu, di perjalanan kecelakaan sehingga menyebabkan kematian, maka santunannya lebih daripada 42 juta, bisa nyampe 50, bisa sampai 100 juta kemungkinannya. Itu keuntungan dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ya. Nah, kemudian yang terakhir ketiga ya, jaminan hari tua JHT. Nah, kalau jaminan hari tua Kak Adam, jaminan hari tua itu sama seperti nabung. Jadi kalau kita nabung, ini bukan kita membandingkan ya, barangkali kita nabung di bank atau di koperasi atau di tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Itu kan berbeda-beda dengan nominalnya masing-masing, dengan keuntungannya masing-masing, itu berbeda-beda pasti di setiap tempatnya. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ada program tabungan juga namanya JHT. JHT itu ketika kita masuk dengan kepesertaannya kita masing-masing sesuai dengan gajinya kita masing-masing gitu ya. Nanti ada hitungannya. Maka di JHT itu dari mulai kepesertaan pertama
sampai kepesertaan kita memutus kontrak dengan BPJS Ketenagakerjaan atau kita meninggal, itu dikalkulasikan semua ke Adam. Misal saya ke Adam kan ikut di umur 45 tahun, kemudian meninggal di umur 50 tahun, berarti kan 5 tahun ikut kepesertaan. Ikut program jaminan hari tuanya misal 100.000 per bulannya ke Adam. 100.000 dikali setahun berapa ke Adam? 1.200.000 ya. 1.200.000 dikali 5 tahun ke Adam berapa? 6 juta ya. 6 juta. Nah, maka mendapatkan 6 juta lagi. Bahkan bisa ada pengembangan. Karena uang yang di JHT kita setorkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga ada pengembangan. Tuh, jadi kita ada keuntungannya. Bukan berkurang administrasi dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang ada administrasi, ada potongan apa dan sebagainya gitu ya. Tapi malah bertambah. Itulah keuntungan JHT, jaminan hari tua. Begitu. Menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih sama Pak Dede, ada JKK, JHT sama JKM gitu ya. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini memang dari pemerintahnya langsung atau memang bukan dari pemerintah nih Pak Dede? Ini dari pemerintah. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang saya pahami itu ya, tahun-tahun sebelumnya itu hanya merambah atau mencakup karyawan-karyawan pabrik. Itu yang kepesertaannya mayoritas dari karyawan pabrik. Tapi sekarang ada kabar baik ke Adam. Mungkin berlaku dari tahun-tahun kemarin, mungkin kita baru tahu sekarang aja gitu ya. Jadi kayak modelnya ini kan manfaatnya banyak ya ke Adam ya. Kecelakaan kerja bisa digaji ulang, kematian bisa mendapatkan santunan. Santunannya kan luar biasa besar lah, cukup besar segitu ya. Kemudian jaminan hari tua malah ada penambahan dari jumlah nominal awalnya. Ini bisa dimanfaatkan atau bisa diambil kebermanfaatannya oleh selain karyawan pabrik. Itu kabar baiknya. Jadi kayak tukang ojek itu kan mereka bukan penerima upah. Berapapun penghasilannya itu tergantung mereka kerjanya. Tukang ojek, tukang beca, kemudian apalagi artis tentu ya, kemudian guru juga bisa. Nih guru swasta nih terutama ya, teman-teman guru swasta yang masih di honor atau guru negeri yang masih honor boleh ikut kepesertaan ini juga bisa. Ikutnya program BTU bisa masuk. Atau guru yang sekarang lagi hits nih ke Adam nih, P3K. P3K yang lagi rame ya. Iya, P3K itu kan kabar-kabarnya digadang nggak punya pensiun kan, nggak dapat pensiun, bedanya dengan PNS. Maka BPJS Ketenagakerjaan ada program JP namanya, jaminan pensiun. Nanti teman-teman P3K tidak mendapatkan pensiun dari pemerintah melalui guru honorernya atau dinas-dinas lainnya, misalnya dinas sosial atau kementerian lainnya, tapi mendapatkan keberuntungan pensiun dari program BPJS Ketenagakerjaan karena ada program JPK ada pensiun. Nanti dapatnya itu 60-70%, sekitar 60% ya, 60% dari gaji yang disetorkan terakhir. Misalnya ke Adam nih, Kak Adam jadi guru P3K misal gitu ya, atau jadi tenaga sosial ya, tenaga sosial di Kementerian Sosial P3K, penyuluh tenaga sosial misal gitu ya. Gajinya terakhir sebelum lepas kontrak dari BPJS Ketenagakerjaan itu 5 juta misal, yang disertakan di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti bisa diedit setiap tahunnya gajinya. 5 juta, maka ketika selesai kontrak, karena Kak Adam ikut program jaminan pensiun, ikut JP, program jaminan pensiun, maka Kak Adam nanti setelah selesai bekerja dengan pemerintah, Kak Adam mendapatkan pensiun. Artinya per bulannya masih tetap mendapatkan gaji. Dari siapa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Berapa nominalnya? 60% dari nominal gaji terakhir dilaporkan. Kalau 5 juta berarti 60% dari 5 juta. Begitu keadaan. Oke. Ini solusi banget ya, solutif untuk teman-teman P3K. Dimanapun teman-teman berada. Maka ini solusi yang selanjutnya ya. Nah, ini menarik sekali ya nih teman-teman ya. Nah, tadi kan Pak Dede bilang ini bisa untuk guru-guru yang honorer seperti itu. Nah, kalau untuk guru yang sifatnya PNS itu bagaimana, bisa atau tidak? Kalau PNS itu sudah ada taspen, sudah dijamin semuanya. Dari mulai jaminan kematian, belakang dan sebagainya, santunnya sudah ada semua. Bahkan pensiunnya pun sampai ke anak juga kan mendapatkan kebermanfaatan. Kalau PNS. Tapi ada Pak PNS yang ikut BPJS Ketenagakerjaan juga. Apakah boleh? Boleh. Iya, boleh. Boleh tetap. Ya, tetap bisa.
Nah berarti yang tadi udah jelaskan Pak Dede nih. Nah bahwa siapa saja sih ya Pak yang bisa daftar ke BPJS yang selain yang Bapak sebutkan tadi? Selain yang disebutkan, semua warga masyarakat Indonesia yang menetap di Indonesia, punya KTP Indonesia dan sudah bekerja, itu bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Baik itu pekerjaannya pribadi, baik itu karyawan yang digaji, itu bisa semuanya. Pedagang kupat tahu bisa, pedagang tahu gejrot bisa, es keliling bisa, cendol dawet bisa, semua bisa, asalkan dia warga Indonesia dan sudah bekerja. Gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar syaratnya cuma 2 berarti ya, sudah bekerja ya, Pak Dede, sama berkedudukan warga Indonesia. Ya, betul. Dan sangat simpel Kak Adam, cuman menyertakan KTP, nomor HP yang aktif, kemudian email. Oh berarti kakak Nggak usah, simpel sekali karena BPJS Ketenagakerjaan itu kan kita punya pemerintah gitu ya, jadi sudah berkolaborasi dengan Dukcapil. Ketika KTP itu sudah distorkan, maka semua data tentang kepribadian kita sudah ada semuanya. Berarti BPJS Ketenagakerjaan itu legal ya Pak ya? Legal teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa melalui Pak Dede, nanti untuk nomornya bisa ada di sini, bisa dicatat ya teman-teman ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Dede nih. Nah, gimana sih cara daftarnya, seperti apa dan bagaimana gitu? Kalau cara daftarnya itu ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya. Yang pertama online. Kalau online itu tinggal buka aja bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah nanti tinggal programnya apa. Kalau BPU berarti garis miring BPU. Kalau PU berarti garis miring PU gitu ya. Tapi biasanya kalau PU itu didaftarkan oleh perusahaannya atau didaftarkan oleh yang punya CV atau PT-nya biasanya. Kalau BPU seperti itu. Kalau online bisa daftar mandiri atau bisa datang, itu yang online ya. Kalau yang offline bisa datang ke kantor, bisa lewat perisai. Nah perisai ini seperti saya ini, saya adalah perisai daripada BPJS Ketenagakerjaan. Ya teman-teman yang ingin mendaftarkan baik itu program PU ataupun BPU, teman-teman bisa mendaftarkan ke saya pribadi. Di mana tuh lokasinya Pak Dede? Saya asli Karangsembung ya, tapi bisa mencakup kemana aja insya Allah. Nah bagi teman-teman yang khususnya wilayah Cirebon ya Pak Dede ya, bisa langsung daftar ke Pak Dede di wilayah Karangsembung. Nanti untuk nomor kontaknya bisa lihat di deskripsi juga, nanti juga ada di sini. Oh ya Kak Adam, ada satu lagi. Kemarin tuh ada teman saya dari Jakarta, dia tanya ke saya, Pak Dede, saya ingin ikut program BPJS Ketenagakerjaan. 3 program, CKK, CKM, 5 JHT gitu ya. Bahkan rencananya sih mau ikut JP juga, jaminan pensiun gitu ya. Gimana, bisa nggak? Sedangkan saya KTP-nya Jakarta. Oh bisa sekali, dari daerah manapun bisa. Karena BPJS Ketenagakerjaan, baik itu mau mengklaim kita berhenti atau mengambil klaim apapun itu, atau kita mau mendaftarkan, bisa kemana aja. Karena ini program pemerintah, jadi dimanapun ada kantor BPJS Ketenagakerjaan, di situ kita bisa daftar, walaupun KTP-nya bukan KTP situ. Misal Kak Adam asli Subang gitu ya, karena putih ganteng gitu ya. Insya Allah. Ada Subang, daftar ke saya orang Cirebon, bisa nggak? Bisa. Kemudian mau cairkannya di Subang, misalkan setelah selesai kepesertaannya, mencairkan di Subang, bisa nggak? Bisa, sangat bisa sekali. Langsung aja datangi kantornya, nanti saya kasih persyaratan untuk pencairan seperti apa, tinggal datang ke kantornya. Gitu. Oke, ini barangkali teman-teman mau ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti bisa dijawab ya, atau bisa langsung tanya ke Pak Dedenya langsung gitu ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Dede? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin ngepoin lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan, silakan nanti bisa hubungi di nomor Pak Dede. Nah, mungkin dari kita cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, bila terkira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama.